Bab 281. Ini menjadi masalah bagi keluarga besar manapun. Bagi keluarga Arlan, yang telah berkembang di kerajaan Kalau selama berabad-abad, jumlah anggotanya sangat besar. Memiliki keluarga besar tentu saja bisa menjadi hal yang baik, tetapi juga bisa menjadi beban. Dengan kekuatan keluarga Arlan, mereka tidak mampu mengasuh begitu banyak orang. Pada akhirnya, hanya ada satu posisi Viscount, dan mereka jelas tidak akan menyerahkan wilayah mereka. Lagi pula, jika wilayah itu dibagikan, seiring berjalannya waktu, wilayah yang dikuasai keluarga Arlan akan semakin mengecil hingga menjadi tumpukan pasir lepas. Ketika saat itu tiba, keluarga Arlan akan lenyap. Untuk menghindari hal ini, keluarga Arlan tentu saja tidak akan membagi wilayah mereka dan hanya akan memberikan dukungan ekonomi kepada mereka yang tidak akan mewarisi posisi Viscount. Namun, mereka juga terbatas dalam hal seberapa banyak yang bisa mereka berikan. Itulah sebabnya mengapa, selain anggota inti keluarga, sebagian besar kerabat yang lebih jauh tidak bernasib baik. Untuk membantu anggota keluarga ini, Sirif telah mengatur agar mereka melakukan berbagai macam pekerjaan di wilayah tersebut. Namun, ternyata itu saja tidak cukup. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak terlalu kecil, jika dibandingkan dengan ukuran keluarga Arlan, itu masih belum cukup. Kedatangan Chen Hang telah membawa peluang baru bagi mereka. Setelah kembali ke wilayahnya sendiri, baik itu untuk menjaga wilayah atau hal-hal lain, Chen Hang akan membutuhkan orang untuk membantunya. Ini akan memberi kesempatan kepada orang-orang dari keluarga Arlan. Dalam arti tertentu, ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Chen Hang akan mendapatkan para pembantu, sementara ia akan memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut. Seiring perkembangan Chen Hang, mungkin bahkan keluarga kerajaan akan mencoba untuk merekrutnya. Apalagi masa depan, dirinya saat ini saja sudah sangat kuat. Seorang warlock cincin kedua tidak akan kesulitan mengelola wilayah dan melindunginya dari manusia buas. Oleh karena itu, ia harus melakukan investasi yang sesuai. Genri adalah anak kandungnya sendiri. Meskipun bukan anak tertua Sirif, ia adalah salah satu anak kesayangan Sirif. Sayang sekali, betapapun dia menyukainya, tetap saja hanya ada satu posisi Viscount. Selain itu, dibandingkan dengan putra sulungnya, penampilan Genri terbilang biasa saja, dan dia tidak menunjukkan potensi untuk membangkitkan kekuatan hidup. Itulah mengapa Sirif memutuskan untuk menyuruhnya mendukung Chen Hang. Ini adalah sebuah investasi, sekaligus sebuah peluang. Menurut Sirif, mengikuti Chen Hang adalah hal yang berisiko tinggi, namun juga berpotensi memberikan imbalan tinggi. Jika anak-anaknya berprestasi dengan baik, mereka mungkin bisa meraih gelar untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, setelah mendengar jawaban Chen Hang, Sirif tersenyum dan merasa jauh lebih tenang. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua pun pergi. Setelah itu, Chen Hang kembali ke kamarnya. Ketika dia tiba di sana, dia melihat sesosok berdiri di tempat itu. Dia adalah seorang pemuda agak tinggi dengan penampilan biasa. Dia berdiri di luar kamar Chen Hang, seolah-olah sudah menunggu di sana cukup lama. Chen Hang tidak asing dengan orang ini. Genri. Melihat pemuda itu, Chen Hang tampak sedikit terkejut sambil tersenyum, apa yang kau lakukan di sini? Tuan aktor. Mendengar suara Chen Hang, Genri segera menoleh dan berkata dengan hormat, sesuai perintah ayahku, aku datang ke sini untuk menunggu perintahmu. Begitu ya? Mendengar itu, Chen Hang berpikir dalam hati dan mengangguk, kalau begitu, ikutlah denganku. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar, dan Genri buru-buru mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka sampai di lapangan latihan yang sederhana. Saat itu masih siang hari, dan di luar cukup terang. Di bawah sinar matahari, Herdo Siri memegang pedang sambil dengan tekun melatih para prajurit. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah tentara di bawah komando Chen Hang kembali meningkat. Termasuk Herdo Siri dan Lamu, kini ia memiliki sekitar 400 orang di bawah komandonya. Jika dilihat dari jumlah, dia memiliki lebih banyak tentara daripada Sirif saat ini. Latar belakang para prajurit itu cukup rumit, beberapa adalah orang yang pernah ia selamatkan, sementara yang lain adalah tawanan. Namun, setelah dilatih, mereka semua tampak cukup mumpuni. Berdiri di depan Chen Hang, Genri memandang para prajurit dan merasa cukup bingung. Tuan, katanya, ingin tahu perintah apa yang dimiliki Chen Hang. Dalam beberapa waktu ke depan, kamu akan bergabung dengan mereka dan berlatih bersama mereka, kata Chen Hang sambil menatap Genri, bisakah kamu mengatasinya? Berlatih bersama para prajurit biasa itu. Mendengar perintah itu, Genri merasa cukup terkejut, tetapi dia segera tersadar dan mengangguk, ya, saya bisa. Sangat bagus. Mendengar kata-katanya, Chen Hang mengangguk puas. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, aku akan berangkat beberapa hari lagi menuju kaki. Setelah itu, aku akan kembali ke wilayahku dan membutuhkan banyak pembantu. Dia menatap Genri sambil tersenyum dan bertanya, apakah kamu bersedia membantuku, Genri? Untuk menghadapi berbagai masalah yang akan muncul di masa depan, aku berharap dapat mengumpulkan beberapa orang untuk membantuku. Sekitar 10 orang saja sudah cukup. Mendengar kata-kata itu, Genri terdiam dan menyadari sesuatu sambil tampak gembira, Pak, itu mudah.
Selama beberapa bulan terakhir, karena tindakan Chen Hang, sebagian besar orang di kastil mengetahui seberapa kuat dia sebenarnya. Sebagian besar orang percaya bahwa mengikuti orang yang begitu berpengaruh akan menjadi semacam kemuliaan, dan mereka juga akan mampu memperoleh banyak hal. Dengan demikian, selama Chen Hang bersedia menerima pengikut, banyak orang akan bersedia. Sirif juga sudah mengingatkan Chen Hang tentang hal ini sebelumnya. Dengan status dan kekuatannya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan pembantu, seperti yang terjadi pada Herdo Siri dan Lamu. Chen Hang tidak perlu berusaha keras untuk merekrut mereka berdua, dia hanya menunjukkan sebagian kekuatannya, serta identitasnya sebagai penggerak garis keturunan, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka mengikutinya. Terlebih lagi, mereka menyediakan barang-barang mereka sendiri, jadi mereka tidak hanya tidak menggunakan sumber daya Chen Hang, tetapi mereka bahkan memberikan aset mereka sendiri kepadanya. Hal yang sama juga terjadi pada para tentara. Sebagai tawanan, mereka tidak menolak ketika Chen Hang menerima mereka, dan malah merasa sangat gembira. Mengapa demikian? Menurut pandangan mereka, mengikuti seseorang yang berpengaruh seperti ini pasti akan membawa keuntungan besar bagi mereka di masa depan. Di dunia ini, terdapat berbagai macam legenda, seperti para ksatria yang memimpin pengikut mereka untuk membuka wilayah baru dan mendirikan kerajaan. Pada kenyataannya, banyak kerajaan telah dibangun dengan cara ini. Legenda-legenda itu membuat mereka percaya bahwa mengikuti orang berpengaruh seperti Chen Hang dapat membuat mereka juga menjadi bagian dari legenda. Inilah mengapa Sirif melakukan begitu banyak hal untuk Chen Hang dan bahkan menyuruh putranya mengikuti Chen Hang. Setelah menyadari hal ini, cara berpikir Chen Hang mulai berubah. Dari situasi saat ini, dia memang kekurangan pembantu. Sekarang semuanya baik-baik saja, tetapi setelah pindah ke wilayah barunya, dia akan membutuhkan orang untuk berbagai hal. Daripada menghabiskan banyak upaya untuk merekrut orang saat itu, lebih baik melakukan persiapan sekarang. Sambil berdiri di sana, Chen Hang memikirkan berbagai hal. Setelah menerima pesanannya, Genri dengan gembira pergi mencari pesanan lainnya. Melihatnya seperti itu, Chen Hang dalam hati menggelengkan kepala dan pergi tanpa berkata apa-apa. Genri jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Chen Hang. Hanya dalam 2 atau 3 hari, dia telah menemukan 10 orang. Chen Hang tidak terkejut ketika mengetahui bahwa mereka semua adalah anak laki-laki bungsu dari keluarga-keluarga tersebut. Sebagai anak bungsu, mereka tidak dapat mewarisi gelar bangsawan dan aset keluarga mereka. Jika mereka ingin hidup dengan baik, mereka harus mencari peluang mereka sendiri. Dari sudut pandang mereka, Chen Hang adalah sebuah peluang. Oleh karena itu, mereka datang ke sini, dan tampak sangat antusias. Chen Hang memeriksa orang-orang ini dan memberikan persetujuannya. Pilihan Genri cukup bagus. Meskipun mereka semua adalah anak laki-laki bungsu, mereka berasal dari keluarga kaya dan semuanya cukup baik. Mereka tidak semuanya kuat secara fisik, tetapi mereka semua berpendidikan tinggi. Bagi Chen Hang, itu sudah cukup. Bukan berarti persyaratannya rendah, tetapi ia dibatasi oleh keadaan yang dihadapinya. Sama seperti masyarakat feodal kuno lainnya, rakyat jelata memiliki tingkat melek huruf yang rendah, dan ini berlaku baik untuk kerajaan Malido maupun kerajaan Kalo. Bahkan, karena kerajaan Kalo sering terlibat dalam peperangan, masalah ini menjadi semakin parah. Dengan demikian, bagi orang-orang tersebut, melek huruf saja sudah merupakan hal yang cukup baik. Setidaknya, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi pejabat pemerintah tingkat rendah. Tak lama kemudian, setengah bulan pun berlalu. Pada saat itu, Chen Hang menyerahkan berbagai urusan kepada Lamu, sementara dia dan Herdo Siri menuju ke kaki. Mereka secara bertahap melakukan perjalanan menuju tujuan mereka, sambil mengamati lingkungan sekitar di sepanjang jalan. Begitu banyak lahan yang tidak digunakan, pikir Chen Hang dalam hati sambil melihat sekeliling. Dibandingkan dengan kerajaan Malido, kerajaan Kalo memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit, dan ini berarti bahwa sebagian besar lahan dibiarkan tidak terpakai. Ini adalah pemborosan besar. Melihat hal-hal tersebut, Chen Hang menyadari beberapa masalah, populasi dan pangan. Karena kerajaan Kalo tidak memiliki banyak penduduk, mendirikan wilayah sendiri akan jauh lebih sulit. Tanpa jumlah orang yang cukup, meskipun ia memiliki wilayah yang luas, ia tidak akan mampu memanfaatkan semuanya. Dalam arti tertentu, populasi itu sendiri merupakan kekayaan yang sangat besar. Tanpa jumlah penduduk yang cukup, Chen Hang tidak akan mampu memetik manfaat penuh dari wilayah tersebut. Terlebih lagi, dibandingkan dengan jumlah penduduk, pangan merupakan masalah yang jauh lebih besar. Dalam waktu dekat, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu memproduksi makanan sendiri. Oleh karena itu, mereka harus membeli makanan dari luar. Namun, mengingat banyaknya lahan yang tidak terpakai di kerajaan Kalo, serta pertempuran yang terus berlangsung, seberapa besar kenaikan harga pangan nantinya? Memikirkan masalah itu, Chen Hang tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sekadar membeli makanan saja akan sangat sulit. Mengesampingkan fakta bahwa mereka tidak memiliki banyak uang saat ini, bahkan jika mereka memiliki cukup uang, membeli makanan dalam jumlah besar dari pasar saat ini bukanlah hal yang mudah. Terjadi kekurangan pangan di mana-mana, dan banyak orang menimbun makanan dan tidak mau menjualnya.
Sambil berjalan, Chen Hang berpikir dalam hati. Para bangsawan. Dalam situasi saat ini, hanya kaum bangsawan yang memiliki persediaan makanan dalam jumlah besar, terutama mereka yang memiliki wilayah kekuasaan. Mirip dengan orang-orang di dunia Chen Hang sebelumnya, para penguasa dunia ini juga gemar menimbun makanan. Hal ini bukan hanya karena memang diperlukan, tetapi juga karena sebagian besar pajak yang mereka terima berupa hasil pertanian. Pada tahun-tahun dengan panen yang melimpah, mereka akan menerima hasil panen dalam jumlah besar, sehingga sulit untuk menjualnya. Bahkan jika terjual pun, harganya akan sangat murah. Namun, ketika terjadi kelaparan, nilai hasil panen tersebut akan meroket, tetapi mereka yang memiliki stok tidak akan mau menjualnya. Saat ini, para penguasa tersebut pasti memiliki hasil panen dalam jumlah besar, seperti sirif. Selama beberapa bulan terakhir, semua prajurit Chen Hang diberi makan oleh sirif. Meskipun demikian, hal itu bukanlah tekanan besar bagi sirif. Hal ini memberitahu Chen Hang beberapa hal. Jika dia mengarahkan pandangannya pada kaum bangsawan, segalanya akan jauh lebih mudah. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana mendapatkan makanan dari orang-orang ini. Tidaklah rasional untuk mengharapkan mereka memberinya makanan karena belas kasihan. Setelah itu, mereka terus mengamati sambil melanjutkan perjalanan ke kaki. Setelah berhari-hari kemudian, mereka sampai di kota ini. Di luar kota besar itu, terdapat tembok kota yang tebal yang mengelilinginya. Chen Hang dan Herdo Siri berjalan menyusuri jalanan, dan mereka mendapati bahwa kota ini tidak separah tempat lain. Meskipun banyak orang berjalan terburu-buru dan berwajah muram, situasinya tidak separah di tempat lain. Sejak para manusia buas mulai menyerang, banyak orang kesulitan untuk bertahan hidup, dan banyak yang menjadi budak. Namun, hal ini tampaknya tidak terjadi di kota ini. Tampaknya, meskipun situasi di luar cukup suram, dampaknya belum sampai ke kota ini. Setelah melihat-lihat sekeliling, Chen Hang kembali ke penginapannya. Tempat dia menginap adalah sebuah rumah besar yang diatur oleh keluarga kerajaan Kalo. Rumah besar itu cukup sederhana, dan meskipun agak tua, itu bukanlah masalah bagi Chen Hang dan orang-orangnya. Menurut pandangannya, kaki sebenarnya sangat biasa saja. Apalagi jika dibandingkan dengan kota-kota yang pernah dilihatnya di dunia lain, kaki tampak kurang menarik dibandingkan dengan beberapa kota di kerajaan Malido sekalipun. Namun, mungkin karena para pendatang dari Tanah Gersang, pertahanan kota ini cukup bagus. Tidak hanya tembok kotanya yang sangat tinggi dan tebal, tetapi ada berbagai macam tindakan pertahanan lainnya. Terdapat beberapa benteng kecil di luar kota, yang mengelilingi kota tersebut. Bahkan di antara semua kota yang pernah dilihat Chen Hang, kota ini tergolong cukup bagus. Berbeda dengan ibu kota kerajaan biasa, kota ini tampaknya dibangun khusus sebagai benteng pertahanan. Chen Hang dan Herdo Siri berjalan-jalan dan melihat-lihat sebentar sebelum kembali ke kediaman mereka. Saat itu, kabar tentang Chen Hang mulai menyebar ke seluruh kota. Keluarga kerajaan kalau saat ini sedang berdiskusi dan memikirkan jenis wilayah apa yang akan diberikan kepadanya, serta sikap apa yang akan mereka gunakan terhadapnya. Diskusi semacam ini sudah dimulai sejak lama, tetapi bahkan sampai sekarang, mereka masih belum mengambil keputusan. Chen Hang tidak khawatir dan terus melihat-lihat, serta mengunjungi para bangsawan yang diceritakan sirif kepadanya. Inti dari setiap kerajaan pasti memiliki kelompok bangsawan yang besar, dan hal ini juga berlaku untuk kerajaan Kalo. Sebagai ibu kota kerajaan Kalo, terdapat sejumlah besar bangsawan yang berkumpul di kota ini, dan sebagian besar dari mereka memiliki hubungan dengan keluarga Arlan. Chen Hang menggunakan koneksi ini untuk mengunjungi mereka. Barulah beberapa hari kemudian surat panggilan resmi datang. Di dalam istana kerajaan, seorang pelayan wanita perlahan-lahan menuntun Chen Hang maju. Ia tidak terlalu lambat maupun terlalu cepat saat berjalan. Ini adalah istana kerajaan Kalo, tempat raja berada. Saat masuk ke sini, Chen Hang melihat sekeliling. Di masa lalu, dia pernah berada di banyak istana. Sebagian milik orang lain dan sebagian lagi miliknya, dan semuanya tampak sangat berbeda. Dibandingkan dengan istana-istana yang pernah dilihatnya, istana kerajaan Kalo terbilang cukup sederhana. Meskipun bangunan-bangunan di sekitarnya cukup besar, bangunan-bangunan tersebut tidak tampak terlalu elegan. Namun, di wilayah ini, istana ini memancarkan aura unik dan memiliki estetika tersendiri. Saat ini, proses untuk pengangkatannya menjadi Viscount telah selesai, dan kedatangannya ke sini hanyalah panggilan pribadi. Tampaknya keluarga kerajaan kalau sangat tertarik padanya, sehingga mereka memanggilnya ke sini untuk melihat seperti apa dia sebenarnya. Karena itulah, dia datang. Saat dia berjalan maju, banyak tatapan datang dari segala arah. Sebagian besar tatapan itu cukup tajam, dan sebagian besar dari mereka adalah prajurit biasa. Beberapa di antaranya adalah ksatria kehidupan yang telah menguasai kekuatan kehidupan. Tentu saja, tidak banyak ksatria kehidupan. Dari apa yang dapat dirasakan Chen Hang, jumlah ksatria kehidupan kurang dari 10 orang, dan sebagian besar dari mereka hanya berada di tingkat magang. Hanya 2 orang yang berada di tingkat cincin pertama. Pub Future Arts. Salah satu dari mereka adalah seseorang yang dikenalnya, yaitu Orimo, yang datang untuk menyampaikan kabar bahwa ia akan menjadi seorang Viscount.
Dia juga menunggu di dalam istana. Tentu saja, selain para ksatria kehidupan ini, Chen Heng juga bisa merasakan aura misterius. Itu adalah energi mental yang telah disembunyikan dengan sangat baik, dan dari kekuatan energi mental tersebut, pemiliknya kemungkinan besar setidaknya berada di tingkat cincin kedua. Ini setara dengan level Chen Heng. Menyadari hal ini, Chen Heng agak terkejut, tetapi dia segera mengerti. Lagi pula, ini adalah ibu kota kerajaan Kalo, dan dia berada di istana mereka. Sebagai tempat terpenting di kerajaan Kalo, sudah sewajarnya ada cincin kedua yang melindungi raja. Yang membuat Chen Heng tertarik adalah aura makhluk ini tidak sekuat aura ksatria kehidupan, melainkan jauh lebih tersembunyi dan misterius. Hal ini membuat Chen Heng memikirkan hal lain. Seorang penyihir dari dunia ini. Mengingat kembali energi mental yang sangat besar tadi, Chen Heng bertanya-tanya dalam hati. Baik sistem penyihir di dunia ini maupun sistem penyihir di dunia penyihir membutuhkan sejumlah besar energi mental. Tanpa energi mental yang kuat, kekuatan seorang penyihir akan sangat lemah. Dari apa yang dapat dirasakan Chen Heng, energi mental penyihir cincin kedua itu cukup kuat, dan tidak kalah dengan penyihir sejati dari dunia penyihir. Hanya saja, dibandingkan dengan Chen Heng, dia masih lebih lemah. Chen Heng terus berjalan, tampak cukup santai. Tak lama kemudian, mereka sampai di sepasang pintu besar. Sembari ia memperhatikan, pintu-pintu besar itu perlahan terbuka, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian, sebuah aula sederhana terbentang di hadapannya. Setelah itu, Chen Heng masuk. Di tengah aula berdiri seorang pria parubaya yang tampak biasa saja. Pria parubaya itu mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat biasa. Ia tidak memiliki aura yang mengesankan, dan juga tidak tampak luar biasa. Ketika Chen Heng masuk, dia sedang berdiskusi dengan orang lain, dan pembicaraan mereka cukup serius. Melihat Chen Heng masuk, pria parubaya itu berhenti berbicara dan menatap Chen Heng. Selamat datang, Tuan Aktor yang terkasih, pria parubaya itu tersenyum tipis saat menyapa Chen Heng. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda, Yang Mulia, kata Chen Heng sambil tersenyum. Tata krama Anda sempurna, pria parubaya itu tertawa sambil berbicara. Pria parubaya ini adalah Raja Kerajaan Kalo, Karim Kalo. Di Kerajaan Kalo, Karim adalah seseorang yang sepenuhnya layak menyandang gelar raja, dan ia memiliki prestise yang tinggi di antara semua penguasa. Mereka berdua mengobrol di aula untuk beberapa saat. Aku sangat menyesal mendengar apa yang terjadi pada kerajaan Malido, kata Karim sambil menghela napas. Dulu, ketika aku masih seorang pangeran, aku pernah mengunjungi kerajaan Malido. Itu adalah kerajaan yang sangat baik, tidak hanya makmur, tetapi juga sangat berbudaya dan jauh lebih unggul daripada Kalo. Sayang sekali, desahnya sambil menatap Chen Heng dan berkata, Tuan Aktor, saya dengar Anda berhasil melarikan diri dari kerajaan Malido. Bagaimana situasi di sana sekarang? Situasinya sangat kacau, Chen Heng berpikir sejenak sebelum berkata, karena perang, banyak ladang yang tidak terawat, dan banyak orang menjadi gelandangan, terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Bagaimana menurutmu kekuatan pasukan Kekaisaran Oro? Tanya Karim. Jujur saja, mereka sangat kuat, kata Chen Heng sambil mengangguk, saya belum pernah secara resmi memasuki medan perang, tetapi dari interaksi saya dengan mereka, mereka tampak cukup kuat. Konon, pasukan mereka terdiri dari pasukan para bangsawan, itulah sebabnya mereka begitu kuat. Sepengetahuan saya, mereka memiliki banyak satria kehidupan yang bertindak sebagai komandan di pasukan. Ini juga sebagian alasan mengapa mereka memiliki kekuatan tempur yang begitu besar. Begitu ya? Mendengar ucapan Chen Heng, Karim mengangguk sebelum mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Dia menanyakan banyak hal kepada Chen Heng mengenai kerajaan Malido dan Kekaisaran Oro, seolah-olah dia sangat tertarik pada keduanya. Lagi pula, ini bukanlah hal yang mengejutkan. Meskipun kerajaan kalau cukup jauh, bukan berarti tidak dapat dijangkau. Dengan kekuatan Kekaisaran Oro, jika mereka ingin mencapai tempat ini, itu masih mungkin. Oleh karena itu, kerajaan Kalo masih harus waspada, dan inilah mengapa Karim sangat tertarik. Setelah itu, Karim berhenti menanyakan hal-hal tersebut dan mengajak Chen Heng makan siang. Di dunia ini, makan bersama raja adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, dan merupakan tanda kedekatan. Chen Heng dengan penuh rasa terima kasih menerima tawaran itu, dan mereka pun menuju meja perjamuan. Makan siangnya cukup mewah, dengan berbagai macam daging panggang, serta beberapa makanan khas kerajaan Kalo. Setelah makan siang, pertemuan ini resmi berakhir. Seorang pelayan mengantar Chen Heng keluar. Tak lama kemudian, hanya Karim yang tersisa di aula. Apakah ada masalah? Karim menoleh dan melihat ke arah sudut. Di sana, seorang tetua berjalan keluar dengan perlahan. Ia mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat lemah. Namun, kondisi mentalnya masih terlihat cukup baik. Dia menatap Karim dan menggelengkan kepalanya, tidak ada masalah. Dia memang cincin kedua, dan energi mentalnya sangat kuat. Sebelumnya, ketika aku menggunakan energi mentalku untuk mengintainya, dia menemukanku. Dia sekuat itu. Mendengar kata-kata penyihir tua itu, Karim sangat terkejut dan buru-buru bertanya, jika kau harus melawannya, seberapa yakin kau?
Itu pertanyaan yang sama sekali tidak ada gunanya, Yang Mulia. Penyihir tua itu menggelengkan kepalanya, penyihir dan penyihir hitam sangat berbeda. Sebagai seorang penyihir, kekuatannya berasal dari garis keturunannya, dan kita tidak tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya, jadi bagaimana saya bisa mengatakan siapa yang akan menang? Ia berpikir sejenak sebelum berkata, namun, dari apa yang kurasakan, jika aku langsung melawannya tanpa mengetahui apapun tentang dirinya, kemungkinan besar aku akan mati. Namun, jika aku tahu persis seberapa kuat dia dan bisa mempersiapkan diri, maka aku akan memiliki peluang besar untuk mengalahkannya. Dimanapun lokasinya, informasi sangatlah penting, dan hal ini terutama berlaku bagi para penyihir di dunia ini. Karena adanya jaringan sihir, para penyihir di dunia ini harus mempersiapkan kerangka keterampilan sihir terlebih dahulu dan menyimpannya di dalam jaringan sihir. Jika mereka tidak mengetahui tentang lawan mereka, mereka akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sebagai contoh, menghadapi lawan yang ahli dalam serangan mental, mereka akan mempersiapkan pertahanan mental. Menghadapi lawan yang ahli dalam serangan api, mereka akan mempersiapkan kemampuan elemen yang sesuai. Dengan demikian, di dunia ini, para penyihir sangat bergantung pada informasi. Jika mereka bisa mengetahui terlebih dahulu spesialisasi lawan mereka, dan mempersiapkan diri sesuai dengan itu, mereka akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar. Begitu ya. Mendengar kata-kata penyihir tua itu, Karim mengangguk. Dari apa yang dikatakan Orimo, tuan aktor ini tampaknya mengalami serangan mental. Selain itu, kami tidak begitu yakin. Dia berpikir sejenak sebelum melanjutkan, namun, mengingat keluarga Hatim memiliki garis keturunan Dewa Api, mungkin dia juga memiliki sebagian kekuatan Dewa Api. Lalu kita perlu mempersiapkan pertahanan mental dan kemampuan sihir untuk melawan serangan api. Penyihir tua itu mengangguk dan menjawab, dengan begitu kita akan lebih aman. Aku akan merepotkanmu, kata Karim sambil tersenyum, merasa lebih tenang. Karena ia telah memutuskan untuk mengangkat Chen Hang sebagai raja, ia juga harus mengambil langkah-langkah untuk menekan Chen Hang. Penyihir tua ini adalah salah satu alasan mengapa dia begitu yakin untuk menerima Chen Hang. Dibandingkan dengan keluarga kerajaan-kerajaan lain, keluarga kerajaan-kerajaan kalau relatif lebih lemah. Namun, pada kenyataannya, di dalam keluarga kerajaan saja, terdapat banyak eksistensi cincin kedua yang melayani keluarga kerajaan. Dan ini baru tampak dari permukaan saja. Tidak ada yang tahu berapa banyak keberadaan seperti ini yang tersembunyi di bawah permukaan. Inilah mengapa Karim tidak menganggap Chen Hang sebagai ancaman dan malah mencoba untuk menerimanya. Di luar, Chen Hang berjalan keluar istana dengan tenang. Saat itu, dia sudah tahu di mana wilayah kekuasaannya berada. Itu adalah wilayah di sisi utara kerajaan Kalo, dan letaknya relatif dekat dengan inti kerajaan Kalo dan Tanah Gersang. Itu adalah lokasi yang cukup bagus. Namun, daerah itu masih terus diserbu oleh para orc, dan banyak penduduk yang telah mengungsi. Meskipun demikian, itu adalah sebidang tanah yang cukup bagus dan luas. Agar keluarga kerajaan kalau bersedia memberikan wilayah seluas itu kepada Chen Hang, selain karena Sirif sangat mempromosikan Chen Hang, kemungkinan besar ada juga alasan bahwa mereka ingin Chen Hang menghalangi para orc untuk mereka. Setelah melakukan banyak penelitian, Chen Hang memiliki beberapa pengetahuan tentang topografi kerajaan Kalo. Kerajaan Kalo memiliki wilayah dataran yang luas, tetapi juga memiliki pegunungan dan perbukitan yang tersebar di seluruh wilayahnya. Sisi selatan cukup datar, sedangkan sisi utara lebih berliku-liku. Karena kondisi geografisnya yang kompleks, jika para orc ingin menyerang sisi selatan, mereka hanya memiliki 3 jalur untuk ditempuh, dan 2 wilayah sangat penting. Wilayah yang diberikan keluarga kerajaan kepada Chen Hang berada tepat di depan salah satu area kunci tersebut. Dengan kata lain, jika Chen Hang benar-benar menancapkan akarnya di sana, jika para orc ingin menyerang sisi selatan, sebagian dari mereka akan memasuki wilayah Chen Hang. Dengan demikian, kerajaan kalau dapat menggunakan kekuatan Chen Hang untuk menciptakan penghalang besar. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika Chen Hang tidak ingin para orc merajalela di wilayahnya, dia harus menghentikan mereka dan juga menghalangi mereka demi keluarga kerajaan. Jika itu orang lain, tentu saja mereka tidak akan mampu melakukannya. Namun, dengan kekuatan penyihir cincin kedua milik Chen Hang, dia mungkin bisa melakukannya. Tampaknya ide keluarga kerajaan itu cukup bagus. Sambil berpikir ke arah sana, Chen Hang menggelengkan kepalanya tetapi tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia sangat percaya diri dan yakin bahwa dia akan mampu menghentikan para orc itu. Selain itu, hal ini juga memberikan manfaat baginya. Sebelumnya, Karim telah setuju untuk memberikan makanan dan senjata kepadanya. Itulah manfaat yang diperoleh. Lagi pula, karena dia ingin Chen Hang menjadi penghalang baginya melawan para orc, setidaknya dia harus memberikan dukungan kepada Chen Hang. Tanpa makanan dan senjata yang cukup, Chen Hang tidak akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Dengan demikian, kunjungan ke kaki ini telah berakhir. Keuntungan yang diperoleh Chen Hang dari perjalanan ini cukup baik.
Dia tidak hanya mendapatkan wilayah yang bagus, tetapi dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan dukungan dari kerajaan Kalo dan juga menjalin hubungan dengan beberapa bangsawan serta membuat janji. Memang, janji-janji. Selama berada di kaki, dia tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Selama periode waktu ini, dia telah mengunjungi banyak bangsawan yang diceritakan Sirif kepadanya. Melalui Sirif, Chen Hang mengetahui bangsawan mana yang bersahabat dengan keluarga Arlan dan mana yang bermusuhan. Inilah jaringan koneksi keluarga Arlan, dan dia telah meminjamnya. Pada kenyataannya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Meskipun ia berasal dari keluarga Hatim, ibunya berasal dari keluarga Arlan. Karena mereka mengetahui hubungannya dengan Sirif, semua orang secara alami akan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga Arlan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dengan keluarga Arlan, posisi keluarga Arlan juga menjadi posisinya. Dengan demikian, mereka yang bersahabat dengan Sirif secara alami akan bersahabat dengannya, dan mereka yang memusuhi Sirif juga akan memusuhinya. Akan sia-sia jika tidak memanfaatkan jaringan koneksi ini. Selain itu, upaya Chen Hang selama beberapa waktu terakhir telah membuahkan hasil yang cukup baik. Setidaknya, sebagian besar orang yang ia kunjungi tampaknya cukup bersedia menerimanya. Menanggapi permintaan Chen Hang, banyak dari mereka menyatakan kesediaan untuk mendukungnya di wilayah utara. Tentu saja, ada syarat dan ketentuan yang menyertainya. Hanya saja, sebagian besar kondisi tersebut tidak mengharuskan Chen Hang untuk segera melakukan sesuatu. Setidaknya, untuk jangka waktu ke depan, dengan dukungan orang-orang ini, Chen Hang tidak perlu khawatir soal makanan. Setelah itu, lebih dari sebulan berlalu. Sekelompok pasukan sedang bergerak melewati wilayah tanah yang ditumbuhi semak belukar. Tempat ini sama sekali tidak diawasi. Sambil menunggang kudanya di samping Chen Hang, Herdo Siri melihat sekeliling dan mengerutkan kening, wilayah ini. Kerajaan kalau cukup sepi, tetapi setidaknya di sisi selatan, masih ada orang yang mengolah lahan di sana-sini. Namun, di sini, situasinya benar-benar berbeda. Lahan itu sepenuhnya ditumbuhi semak belukar, dan hanya ada sedikit tanda-tanda keberadaan manusia. Kondisi ini jauh lebih parah dibandingkan tempat-tempat lain di kerajaan Kalo. Melihat pemandangan ini, Herdo Siri tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tak tahu harus berkata apa. Jika bukan itu masalahnya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan wilayah seluas ini? Kata Chen Hang dengan tenang, sama sekali tidak tampak terkejut, ini cukup normal. Dia sudah lama memperkirakan situasi seperti ini akan terjadi. Sebelum datang ke sini, dia telah melakukan riset dan mencari informasi tentang tempat ini. Wilayah ini sangat luas, dan dari segi ukuran, sangat sedikit wilayah yang dapat dibandingkan dengan wilayah ini. Sebenarnya, ini bukanlah satu wilayah utuh, melainkan gabungan dari banyak wilayah. Di masa lalu, tempat ini memiliki banyak nama. Namun, sekarang, nama-nama itu tidak lagi penting. Menurut tradisi dunia ini, nama tempat ini akan diberikan oleh Chen Hang. Biasanya, nama keluarganya, Hatim, juga akan ditambahkan di depan nama tersebut. Chen Hang terus berjalan maju dengan Herdo Siri di sampingnya, sambil melihat sekeliling. Daerah ini tampak seperti telah sepenuhnya diabaikan, dengan rumput liar dan gulma tumbuh di mana-mana. Seringkali, para pengungsi akan pergi ke daerah-daerah yang tidak bertuan dan mengolah lahan di sana. Alasan mengapa tanah di sini begitu terbengkalai sebagian besar disebabkan oleh para manusia buas. Dalam perjalanan, Chen Hang melihat banyak manusia hewan. Dibandingkan dengan sisi selatan yang relatif lebih aman, di sini terdapat jauh lebih banyak manusia buas. Berbeda dengan manusia buas yang pernah dilihatnya di tempat lain, manusia buas di wilayah ini jauh lebih buas. Tinggi mereka sekitar 1,5 meter, sedikit lebih pendek dari pria dewasa, dan bertubuh lebih kurus. Namun, mereka adalah petarung yang buas dan memiliki cakar serta taring yang tajam secara alami. Jika orang biasa tidak mengenakan baju zirah, mereka akan berada dalam bahaya besar. Selain itu, para manusia buas ini berbeda dari yang pernah dilihat Chen Hang di dunia lain. Dengan kata lain, mereka adalah makhluk hidup yang cukup cerdas. Namun, di dunia ini, para manusia hewan memiliki kecerdasan rendah dan tidak dapat diajak berkomunikasi. Mereka tidak tahu cara bercocok tanam dan seperti binatang buas, berburu hewan dan manusia. Dalam perjalanan, Chen Hang melihat banyak tulang, baik milik manusia maupun manusia hewan. Namun, daging dari semua tubuh itu telah dimakan. Tampaknya para manusia buas memakan apa saja, bukan hanya manusia, tetapi juga jenis mereka sendiri. Bagi mereka, rekan-rekan mereka yang gugur juga merupakan santapan lezat, dan mereka tidak menyisakan satu pun. Mereka makan dengan sangat hemat. Keberadaan para manusia buas inilah yang menyebabkan wilayah ini tidak berkembang. Chen Hang dan yang lainnya sangat menyadari hal ini. Sepertinya tugas pertama kita adalah membersihkan, kata Chen Hang sambil menggelengkan kepala, jika tidak, dalam beberapa tahun mendatang, mereka akan ada di mana-mana. Itu akan menjadi situasi yang mengerikan, kata Herdo Siri sambil mengerutkan kening. Di dunia ini, para manusia hewan tidak hanya cukup kuat, tetapi mereka juga memiliki kemampuan reproduksi yang hebat.
Setiap tahun, mereka akan mengalami masa birahi sekali dan akan melahirkan 4 atau 5 anak setiap kali. Jika mereka tidak disingkirkan, hanya dalam 4 atau 5 tahun, bayi-bayi itu akan tumbuh dewasa dan mulai kawin juga. Menurut pandangan Chen Heng, alasan mengapa ada kata manusia dalam nama mereka hanyalah karena mereka bisa berjalan tegak seperti manusia. Selain itu, tidak banyak kesamaan antara mereka dan manusia. Untuk periode waktu berikutnya, mereka akan menjadi lawan Chen Heng. Chen Heng dan yang lainnya melanjutkan perjalanan dan segera sampai di satu-satunya kota terdekat. Tentu saja, alih-alih sebuah kota besar, tempat itu lebih tepat disebut sebagai kota kecil yang hanya memiliki kurang dari 1.000 penduduk. Setelah penguasa sebelumnya meninggal atau pergi, mereka membentuk pasukan kecil dan berhasil memukul mundur para manusia buas. Namun, hanya itu saja. Menurut pandangan Chen Heng, penjaga itu sama sekali tidak kuat. Setelah melalui beberapa liku-liku, mereka akhirnya memasuki kota ini. Saat mereka masuk, ada beberapa pria bertubuh agak tegap tergeletak di tanah, tampak seperti mereka pingsan. Ini adalah hasil dari akting Chen Heng. Ketika Chen Heng mencoba masuk, orang-orang ini berusaha melawan. Melihat bahwa Chen Heng hanya datang dengan beberapa lusin orang, mereka berencana untuk mengusirnya. Chen Heng sangat tenang dan hanya melambaikan tangannya. Seketika itu juga, semua pria tersebut jatuh ke tanah. Bagi orang awam yang tidak memiliki daya tahan mental, intimidasi mental sangat berguna dan selalu dijamin berhasil. Setelah itu, Chen Heng mencapai tujuannya, tidak ada orang lain yang berani mencoba menghentikannya memasuki kota ini. Setelah itu, Chen Heng memeriksa situasi di sini. Seburuk itu. Setelah melihat sekeliling, Chen Heng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Situasi di kota ini cukup buruk. Karena ulah para manusia buas, sebagian besar orang yang berkumpul di kota ini adalah pengungsi. Kondisi kehidupan mereka sangat buruk, dan banyak orang yang kelaparan. Sekalipun Chen Heng tidak datang, mereka tidak akan mampu mempertahankan situasi seperti ini dalam jangka panjang. Tentu saja, karena Chen Heng mengambil alih tempat ini, masalah-masalah itu sekarang menjadi masalahnya. Sulit. Dia menggelengkan kepala dan menatap Genri sambil bertanya, kapan makanan yang dijanjikan yang mulia akan tiba? Ini akan memakan waktu, kata Genri buru-buru, tapi seharusnya segera. Selain itu, setelah beberapa waktu, Tuan Lamu akan membawa beberapa tentara dan mengangkut sumber daya dari ayahku. Sebelumnya, Sirif telah berjanji untuk memberikan dukungan kepada Chen Heng. Dukungan semacam ini juga mencakup makanan. Chen Heng telah meninggalkan Lamu di wilayah keluarga Arlan, dan dialah yang bertanggung jawab membawa barang-barang ini. Dia kemungkinan besar akan segera tiba. Mendengar itu, Chen Heng mengangguk. Ini adalah kabar baik. Maka dari itu, ia berpikir sejenak sebelum berkata, kirim orang untuk mempekerjakan para pengungsi ini sebagai imbalan makan siang. Setidaknya kita akan memperbaiki tempat ini. Kondisi lingkungan di sini sangat buruk. Karena invasi para manusia buas, semua hukum dan ketertiban telah runtuh di sini. Ada banyak masalah di kota ini yang membutuhkan bantuan orang-orang untuk menyelesaikannya, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk mempekerjakan para pengungsi. Chen Heng juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membangun reputasinya. Dengan demikian, semuanya berangsur-angsur mulai berjalan. Genri dan yang lainnya membawa makanan untuk mempekerjakan para pengungsi itu, dan mereka mengarahkan mereka untuk melakukan berbagai macam pekerjaan bersih-bersih dan perbaikan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit. Dahulu, ada banyak orang di mana-mana, dan segala macam sampah serta kotoran berserakan, sehingga menimbulkan bau yang sangat menyengit. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menyingkirkan semua itu. Setelah makanan dibagikan, lingkungan sekitar berangsur-angsur menjadi stabil. Setelah orang-orang yang telah kehilangan segalanya itu menerima makanan, emosi mereka berangsur-angsur stabil, dan mereka tidak lagi menentang Chen Heng. Situasi berangsur-angsur membaik. Setelah setengah bulan, Lamu membawa orang dan sumber daya ke sana. Dia telah membawa sisa tentara, sebanyak 300 orang, beserta sejumlah besar makanan. Makanan ini berasal dari Sirif, dan didukung oleh keluarga Arlan. Setelah itu, kereta kuda dari keluarga lain tiba, memenuhi janji mereka kepada Chen Heng. Dengan sumber daya tersebut, Chen Heng tidak lagi berada dalam situasi sulit dan dapat melakukan lebih banyak hal. Dia mulai mengirim herdosiri dan beberapa prajurit untuk membersihkan para manusia buas di sekitarnya. Meskipun mereka sekarang memiliki persediaan makanan yang banyak, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Untuk mencapai stabilitas jangka panjang, mereka harus kembali ke kehidupan normal secepat mungkin. Jika tidak, dengan para manusia buas di luar sana yang menyerang rakyat jelata, sangat sedikit orang yang dapat menjalani kehidupan normal. Oleh karena itu, Chen Heng bahkan secara pribadi bertindak untuk menyingkirkan para manusia hewan yang sendirian di sekitarnya agar area ini tetap aman. Barulah setelah melakukan semua itu, mereka bisa menghela napas lega. Apakah itu di depan? Di padang belantara, sebuah kereta kuda bergerak maju dengan sangat susah payah. Sambil memandang kota di kejauhan, seorang pria paruh baya tampak sangat gembira dan senang. Sepertinya kita sudah sampai di wilayah penyihir itu. Menurut rumor, dia seharusnya ada di sini.
Di dalam kereta, seorang pemuda tampak sangat gembira sambil berkata, "Puji Dewi Sihir, akhirnya kita menemukan tempat terkutuk ini. Entah kenapa tuan ini mau lari ke tempat seperti ini untuk menjadi penguasa." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Baiklah. Melihat pemuda yang mengeluh itu, pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimanapun, puji syukur kepada Dewi Sihir karena akhirnya kita menemukan tempat ini. Untuk rencana kita, mari kita pergi mengunjunginya dan melihat apakah kita bisa menjalin kemitraan dengannya." Saat berbicara, dia tampak sangat bersemangat. Setelah itu, pria parubaya dan pemuda itu perlahan berjalan memasuki kota bersama-sama, dan mereka disambut oleh para penjaga yang ditempatkan di luar. Apa? Duduk di dalam kamarnya dan mendengar kata-kata Herdo Siri, Chen Hang mengerutkan kening, "Dua penyihir. Apa kau yakin?" Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak mengherankan jika dia merasa terkejut. Di dunia ini, penyihir adalah profesi yang sangat terkenal dan bergengsi. Para penyihir biasanya berasal dari kalangan bangsawan. Ke kerajaan manapun mereka pergi, mereka akan dengan mudah mendapatkan gelar bangsawan. Oleh karena itu, cukup mengejutkan bahwa dua penyihir tiba-tiba datang mengunjunginya di tempat yang begitu terpencil dan sunyi. Lagi pula, para penyihir biasanya tinggal di kota-kota besar dan makmur, dan mereka jarang pergi ke hutan belantara. Para penyihir tidak seperti prajurit, yang sering keluar dan berlatih. Sebaliknya, mereka sangat mirip dengan para penyihir dari dunia penyihir. Jika mereka tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka akan tetap mengurung diri di laboratorium mereka untuk melakukan eksperimen. Sebenarnya, bukan hanya Chen Hang yang terkejut. Bahkan Herdo Siri pun sangat terkejut. Awalnya, dia mengira mereka adalah dua orang penipu yang datang untuk menipu mereka. Oleh karena itu, dia sendiri yang menguji mereka. Setelah memastikan identitas mereka, dia datang untuk melapor kepada Chen Hang. "Suruh mereka masuk," kata Chen Hang sambil mengerutkan kening. Karena mereka datang berkunjung, meskipun hanya sekadar basa-basi, ia sebaiknya menemui mereka. Selain itu, peringkat mereka sama sekali tidak rendah. "Ya," Herdo Siri mengangguk dan diam-diam keluar. "Tuan, kami mengundang kalian berdua masuk," kata Herdo Siri sambil memandang kedua sosok berjubah itu. Ruangan itu cukup sederhana, dan meskipun agak kosong, ruangan itu cukup bersih. Kedua penyihir tamu itu berdiri di dalam ruangan. "Silakan tunjukkan jalannya," kata yang lebih tua, tampak sangat antusias. Pemuda itu tidak mengatakan apapun, tetapi ia juga menatap Herdo Siri dengan tatapan penuh harap. Mengapa mereka begitu bersemangat? Melihat kedua orang itu, Herdo Siri tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan merasa cukup terkejut. Entah mengapa, dia merasa bahwa kedua orang ini datang dengan motif tersembunyi. Jika tidak, sulit untuk menjelaskan mengapa mereka begitu bersemangat. Ini hanyalah kota biasa, jadi apa gunanya dua penyihir terkemuka ini datang secara pribadi ke sini? Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia merasa. Namun, untungnya dia tidak perlu memikirkan hal-hal ini sendiri. Serahkan saja pada Tuan, pikirnya dalam hati sebelum memimpin jalan bagi kedua penyihir itu. Setelah itu, mereka keluar dari ruangan. Di luar, jalan setapaknya cukup bersih. Cuaca semakin dingin, dan ada beberapa orang yang sibuk beraktivitas di jalanan. Menurut pandangan kedua penyihir itu, penampilan orang-orang ini cukup buruk, mereka semua sangat kurus dan tampak kekurangan gizi. Namun, hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Hal ini berlaku bagi sebagian besar rakyat jelata di dunia, dan terutama di kerajaan Kalo. Dalam perjalanan ke sini, mereka telah melihat banyak pemandangan serupa dan tidak terkejut. Namun, yang mengejutkan mereka adalah betapa bersihnya kota ini cukup jarang terjadi. Setidaknya, penguasa biasa tidak akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Mereka hanya pernah melihat orang membersihkan jalanan di kota-kota besar. Ini adalah sesuatu yang patut disyukuri, tetapi bagi kedua penyihir itu, hal tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka memandang orang-orang yang bergegas ke sana kemari dengan rasa ingin tahu sebelum melanjutkan mengikuti Herdo Siri. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah halaman yang tampak layak. Setelah Chen Hang dan yang lainnya tiba, tempat ini telah dibersihkan, dan mereka pun pindah masuk. Selain Chen Hang, Herdo Siri dan yang lainnya juga tinggal di sini. Ini merupakan tanda kedekatan mereka. Tempat yang sederhana. Setelah masuk, Herdo Siri tidak mengatakan apapun, tetapi kedua penyihir itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebagai penyihir, mereka juga bangsawan dan memiliki kondisi hidup yang baik. Jika dilihat dari kondisi kehidupannya saja, mereka jauh lebih baik daripada tempat ini. Seandainya mereka tidak memiliki informasi yang dapat dipercaya, mereka pasti tidak akan percaya bahwa seorang penyihir cincin kedua tinggal di sini. Sembari berpikir ke sana, mereka saling pandang dan menggelengkan kepala sebelum perlahan masuk. Saat mereka masuk, mereka melihat dekorasi sederhana di ruangan itu. Pakaian-pakaian itu tidak mewah atau berlebihan dan cukup sederhana. Di dalam ruangan itu, seorang pemuda berdiri sambil memegang kuas. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Dibandingkan dengan yang lain, pemuda ini tampak cukup unik. Penampilannya sangat menawan, dan posturnya cukup tinggi dan tegap.
Aura yang dipancarkannya saja sudah membuat kedua penyihir itu merasa sangat terkejut. Aura garis keturunan yang lemah namun terasa mengalir keluar dari tubuhnya, dan merasakan hal ini, hati kedua penyihir itu bergetar. Seketika itu, tubuh mereka membeku, dan kesombongan mereka lenyap. Mereka tahu pasti bahwa pemuda inilah orang yang mereka cari. Garis keturunan yang menakutkan seperti itu, serta aura yang mengejutkan itu, membuat mereka merasa sangat terkejut. Salam, Tuan Aktor yang terhormat. Melihat sosok itu, kedua penyihir tersebut menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Penyihir yang lebih tua berbicara terlebih dahulu dan memperkenalkan diri, saya Marley, seorang penyihir cincin pertama. Ini Ali, teman saya. Penyihir setengah baya itu adalah penyihir cincin pertama, dan pemuda itu adalah seorang murid magang. Menurut mereka, mereka berasal dari Aimu, sebuah kota penyihir. Di dunia ini, terdapat banyak kota yang disebut kota penyihir, dan sebagian besar didirikan oleh para penyihir. Di antara kota-kota penyihir itu, Aimu adalah yang terdekat dengan kerajaan Kalo, dan cukup terkenal. Di masa lalu, ketika ia masih berada di kerajaan Malido, Chen Hang pernah mendengar tentang kota Aimu. Ayahnya, Duke Hatim, telah mengirimkan identitas lamanya kepada Aimu agar dia bisa pergi dan mempelajari sihir. Dengan demikian, dia memiliki pemahaman tentang kota ini. Chen Hang mengangguk sedikit dan berpikir sejenak sebelum berkata, aku dapat merasakan energi mental kalian yang kuat, jadi aku tahu kalian adalah penyihir. Namun, sebagai penyihir, mengapa kalian datang ke sini? Ini adalah pertanyaan yang cukup bagus. Lagi pula, mengingat betapa bergengsinya para penyihir, tampaknya tidak ada alasan bagi mereka untuk datang ke tempat terpencil seperti ini. Kecuali jika mereka berada di sini untuk meneliti para manusia buas itu. Ini, Marley dan Ali saling pandang sebelum terlihat canggung dan berkata, sebenarnya, kami datang ke sini untuk Anda, Tuan. Awalnya kami sedang berkeliling di Kekaisaran Oro di selatan dan kebetulan sampai di Kalo baru-baru ini, di mana kami mendengar tentang Anda. Karena itu, kami datang mengunjungi Anda, untuk meminta bantuan. Butuh bantuan. Chen Hang terdiam sejenak sebelum bertanya dengan terkejut, Anda butuh bantuan apa? Kami berharap bisa mengambil beberapa barang darimu, kata Marley sebelum berhenti sejenak, tampak sangat canggung, sebagian darahmu, atau cairan tubuh lainnya. Saat dia mengatakan itu, suasana berubah. Berdiri di sisi Chen Hang dan mendengarkan kata-katanya, ekspresi Herdosiri berubah dan menjadi agak bermusuhan. Di dunia ini, keinginan untuk mengambil darah seseorang bukanlah tindakan yang sopan. Jika itu terjadi di dunia Chen Hang sebelumnya, itu bukanlah masalah besar. Namun, di dunia ini, semua jenis kemampuan sihir unik membutuhkan darah tertentu sebagai dasarnya. Bahkan, ada desas-desus bahwa beberapa penyihir akan menggunakan darah musuh mereka untuk menyiksa mereka. Oleh karena itu, meminta darah seseorang secara langsung bukanlah tindakan yang baik. Tentu saja, itu tidak akan gratis. Merasakan tatapan Herdosiri, Marley buru-buru berkata, kami bersedia membayar harga yang pantas untuk darahmu. Mungkin kau tidak tahu, tetapi sebagai seorang penyihir, darahmu adalah bahan yang sangat berharga bagi kami. Kami tidak ingin menggunakan darahmu untuk melakukan hal-hal yang merugikanmu. Kami hanya ingin menggunakannya sebagai bahan untuk menyelesaikan salah satu karya saya. Lupakan dulu soal darah itu, kata Chen Hang sambil menggelengkan kepala, menolak mentah-mentah. Meskipun dia telah mengalami banyak hal, menjual darah terasa sangat aneh baginya. Selain itu, sebagai seorang penyihir, dia tahu nilai dari darahnya. Chen Hang tahu bahwa darah semua makhluk istimewa sangat berharga. Darahnya dan bahan-bahan lainnya dapat diolah menjadi benda-benda magis atau alat-alat magis, serta untuk membuat gulungan sihir. Bagi Chen Hang, yang telah membangkitkan garis darah ilahi, dia tidak diragukan lagi adalah makhluk yang istimewa. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa kedua penyihir tersebut mengajukan permintaan seperti itu. Namun, Chen Hang juga merasa waspada, sama seperti Herdosiri. Bagi para penyihir, ketika seseorang memiliki darah orang lain, mereka dapat menggunakannya sebagai perantara untuk melakukan berbagai macam hal. Tentu saja, hanya menggunakan darah untuk mencoba membunuh orang lain bukanlah hal yang realistis. Kecuali jika perbedaan kekuatan terlalu besar, hal itu mustahil. Namun, dunia ini memiliki dewa-dewa, gereja-gereja yang mereka tinggalkan, dan segala macam alat-alat ilahi. Alat-alat ilahi adalah benda-benda yang ditinggalkan para dewa dan memiliki kekuatan yang besar. Chen Hang tidak yakin bahwa darah yang dia jual tidak akan digunakan oleh orang lain bersamaan dengan alat-alat ilahi untuk membunuhnya. Sepertinya hal ini tidak akan terjadi sekarang, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, Chen Hang tentu saja menolak. Ini, baiklah. Mendengar jawaban Chen Hang, kedua penyihir itu merasa sangat kecewa. Namun, sebelum mereka sempat membujuk Chen Hang kembali berbicara. Meskipun saya tidak ingin menjual darah saya, kita mungkin bisa bernegosiasi mengenai beberapa hal lain. Hal-hal lain. Mendengar itu, kedua penyihir itu menatap Chen Hang, tidak mengerti apa maksudnya. Bagi kedua penyihir ini, selain Chen Hang, tidak banyak hal lain yang menarik perhatian mereka di sini. Namun, tak lama kemudian, mereka terkejut.
Chen Heng berbicara kepada Herdo Siri, dan setelah beberapa saat, beberapa pelayan masuk membawa beberapa barang. Semua itu adalah barang-barang yang tampak unik, termasuk batu permata dan barang-barang lainnya. Selain itu, semuanya memancarkan aura kekuatan sihir yang sangat kuat. Ini. Kedua orang itu menatap benda-benda itu sebelum dengan cepat tersadar. Ini adalah batu permata yang telah dimurnikan, yang dapat digunakan sebagai perantara untuk merapal mantra dan menciptakan benda-benda sihir. Teknik ini. Ini adalah benda sihir yang sangat kuno. Benda ini mengandung teknik unik yang bahkan kita tidak ketahui. Dan bahan-bahan ini. Melihat barang-barang di atas meja, kedua penyihir itu terkejut dan berteriak. Mengapa semuanya rusak? Mereka tak kuasa menahan desahan. Selain sebagian kecil barang, sebagian besar barang lainnya mengalami kerusakan. Melihat barang-barang itu, kedua penyihir itu hanya bisa menghela napas, tak tahu harus berkata apa. Tuan aktor, benda-benda apa ini? Marley tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Chen Heng dan bertanya. Dia sangat penasaran tentang asal-usul hal-hal ini. Sebagian dari barang-barang ini berasal dari koleksi keluarga Hatim, dan sebagian lainnya saya peroleh secara tak terduga. Bertemu dengan tatapan kedua penyihir itu, Chen Heng tertawa dan berkata, menurutku, mereka semua cukup hebat. Memang, Marley mengangguk dan berkata, tidak masalah apakah itu batu permata yang dimurnikan atau benda-benda sihir ini, semuanya sangat berharga, terutama benda-benda sihir itu. Bahkan jika rusak, teknik yang terkandung di dalamnya dan nilai sentimentalnya saja sudah membuatnya sangat berharga. Sayang sekali. Berdiri di samping Marley, Ali menghela napas, jika barang-barang ini tidak rusak, nilainya hampir tak ternilai. Melihat reaksi mereka seperti itu, Chen Heng berpikir dalam hati. Sepertinya dia mungkin bisa kembali ke profesi lamanya. Ekspresinya tidak berubah, dan dia hanya tersenyum tenang sambil berkata pelan, kalau begitu, apakah kalian berdua ingin menentukan harga? Semuanya cukup berharga, dan saya yakin kalian akan memberikan harga yang wajar. Mendengar ucapan Chen Heng, kedua penyihir itu saling pandang dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saat ini, mereka tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Mereka memang cukup tertarik dengan hal-hal yang ditawarkan Chen Heng. Bagi mereka, semua ini adalah harta karun langka, dan jika ini terjadi di tempat lain, pasti akan ada orang-orang yang bersaing dengan mereka. Karena mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan hal-hal tersebut, tentu saja mereka tidak ingin melewatkannya. Jika tidak, mereka tidak akan pernah memaafkan diri mereka sendiri. Yang mulia Tuan Aktor, Marley berpikir sejenak sebelum berkata, jika memungkinkan, saya ingin membeli dua benda ajaib ini masing-masing seharga 2.000 koin emas. Aku akan membeli batu permata seharga 500 koin emas, kata Ali dengan tergesa-gesa. Setelah menyebutkan harga mereka, mereka menatap Chen Heng dengan gugup. Sejujurnya, harga yang mereka berikan sedikit di bawah harga pasar. Namun, itulah batas kemampuan mereka. Meskipun para penyihir makmur, mereka memiliki pengeluaran yang besar. Selain itu, dengan uang yang mereka miliki, mereka hanya bisa memberikan harga seperti itu. Sebagai tanggapan, Chen Heng sedikit menundukkan kepalanya, seolah sedang berpikir sendiri. Seketika itu juga, mereka merasa semakin gugup. Melihat mereka seperti itu, Chen Heng dalam hati menggelengkan kepalanya. Menurut pandangan Chen Heng, kedua penyihir ini terlalu sederhana dan jujur. Sebelumnya, dia mengira mereka akan memberikan harga yang sangat rendah. Lagi pula, dia mungkin tampak memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki kemampuan penilaian. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua penyihir ini akan begitu jujur, meskipun harganya agak rendah, namun masih bisa diterima. Chen Heng sudah mencari tahu nilai dari barang-barang tersebut. Harga-harga itu bisa diterima, kata Chen Heng sambil kedua penyihir itu menatapnya dengan gugup. Dia tersenyum dan melanjutkan, tapi saya punya syarat. Tolong beritahu kami. Mendengar kata-kata Chen Heng, hati kedua penyihir itu menjadi tenang, lalu menegang kembali, takut Chen Heng akan memberi mereka syarat yang sulit. Namun, tak lama kemudian, mereka kembali merasa tenang. Kau sudah melihat seperti apa wilayahku, kata Chen Heng sambil tersenyum, untuk beberapa waktu ke depan, aku akan kekurangan makanan dan senjata. Kuharap kau dapat memenuhi kontrak ini sebagian dengan koin emas dan sebagian lagi dengan makanan. Tanpa sumber daya yang cukup, kekayaan tidaklah terlalu berguna. Lagi pula, jika seseorang berada di padang pasir, apa gunanya memiliki sekantong koin emas? Tanpa pasar yang sesuai, semua koin emas pada dasarnya tidak berharga. Inilah yang terjadi pada Chen Heng saat ini. Baginya, wilayahnya benar-benar kosong. Jangankan pasar, bahkan pedagang keliling pun tidak ada. Peperangan berkepanjangan telah menakut-nakuti bahkan para pedagang yang berani, dan tidak ada yang berani tinggal di wilayah ini. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa diajak berdagang di sini. Ketika mereka terlihat oleh para manusia buas yang buas, para manusia buas itu tidak hanya tidak mau berdagang dengan mereka, tetapi juga akan membunuh mereka, mencuri barang-barang mereka, dan bahkan memakan mayat mereka. Oleh karena itu, meskipun Chen Heng memiliki uang, sangat sulit baginya untuk membelanjakannya. Jadi, bukan uang, yang paling dia butuhkan saat ini adalah makanan dan senjata. Begitu ya.
Mendengar permintaan Chen Heng, Marley dan Ali tak kuasa menahan rasa khawatir, tidak apa-apa membayar sebagian dengan makanan dan senjata, tapi Medan dan para manusia buas itu. Mereka tampak cukup gelisah saat berbicara. Situasinya memang cukup merepotkan. Tidak hanya transportasi yang sulit di wilayah ini, tetapi juga terdapat banyak manusia buas yang tersebar di seluruh wilayah tersebut. Bagi orang awam, para manusia buas itu merupakan ancaman besar. Kedua penyihir itu akan baik-baik saja, tetapi bagi orang lain, mereka akan berada dalam bahaya besar. Saya mengerti. Chen Heng berkata sambil tersenyum, lalu melanjutkan bicaranya dengan tenang, tapi aku yakin jika kau tidak mau, aku yakin akan ada penyihir lain yang bersedia membantuku. Mendengar itu, ekspresi kedua orang tersebut berubah. Setelah itu, Chen Heng kembali berbicara. Tentu saja, karena persahabatan kita, aku bersedia membantu, lanjut Chen Heng sambil tersenyum, aku jamin dalam setengah bulan, jumlah manusia buas akan berkurang drastis di wilayahku. Saat itu tiba, kau bisa mengangkut makanan dan senjata ke sana. Begitu ya? Mendengar itu, Marley dan Ali saling pandang, dalam hati menghela napas lega. Dengan kekuatan Chen Heng sebagai penyihir cincin kedua, jaminannya memiliki bobot yang sangat besar. Setidaknya, kekuatan seorang penyihir cincin kedua akan cukup untuk menghadapi para manusia buas itu. Terlepas dari apakah dia bisa sepenuhnya menyingkirkan para manusia buas, setidaknya menciptakan jalan yang aman seharusnya sudah cukup. Kata-kata Anda membuat kami merasa tenang. Kedua penyihir itu berpikir sejenak dan akhirnya tidak dapat menahan godaan barang-barang tersebut. Jangan khawatir, kami akan mengirimkan barang-barang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati. Mendengar itu, Chen Heng tersenyum, itu bagus. Aku juga bisa berjanji bahwa jika transaksi ini berjalan lancar, aku bisa mengeluarkan lebih banyak barang untuk kita tukar. Aku punya banyak barang berharga lainnya. Dia berbicara pelan sambil memandang Marley dan Ali. Mendengar itu, mata kedua penyihir itu berbinar. Beberapa saat kemudian, Marley dan Ali keluar dari ruangan. Bahkan setelah pergi, mereka tetap tidak bisa tenang. Puji Dewi Sihir, kesempatan kita akhirnya tiba. Ali mengepalkan tinjunya erat-erat, tampak sangat gembira. Karena Marley lebih tua, dia lebih tenang, tetapi bahkan dia pun hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Jelas sekali, apa yang dikatakan Chen Heng merupakan kabar yang sangat baik bagi mereka. Sangat sulit untuk mempercayainya. Mengingat hal-hal yang telah ditunjukkan Chen Heng kepada mereka, Marley tak kuasa menahan diri untuk berkata, siapa sangka keluarga Hatim memiliki fondasi yang begitu makmur. Meskipun sebagian besar barang-barang itu rusak, semuanya sangat berharga. Siapa sangka kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun ini, dan yang harus kita lakukan hanyalah membayar sebagian dengan uang dan sebagian dengan makanan. Bagi mereka, transaksi ini sangat berharga. Bagi para penyihir, hanya kemampuan sihir dan benda-benda sihir yang sangat berharga. Bahkan, meskipun seseorang ingin menghabiskan uang mereka, seringkali mereka tidak akan dapat menemukan apapun yang dijual. Menurut pandangan mereka, semua barang yang dikeluarkan Chen Heng termasuk dalam kategori itu. Semua barang yang dikeluarkan Chen Heng berasal dari peninggalan bersejarah tempat dia memperoleh kedua dewa tersebut. Sisa peninggalan bersejarah itu tampaknya telah ada di sana sejak lama sekali dan berisi banyak mayat petualang. Di samping mayat-mayat itu terdapat banyak benda sihir serta material lainnya. Dari situlah Chen Heng memperoleh barang-barang tersebut. Meskipun itu hanya barang-barang yang ditinggalkan para petualang, mengingat para petualang telah mencapai kemajuan yang begitu jauh sambil menanggung tekanan para dewa, semua barang itu sangatlah kuat. Barang-barang dan peralatan yang mereka gunakan tentu saja sangat berharga. Meskipun rusak, barang-barang itu tetap sangat berharga. Harga 1000 koin emas untuk satu koin sama sekali tidak terlalu mahal. Bagi Marley dan Ali, jika mereka dapat menemukan tempat yang cocok untuk menjual kembali barang-barang ini, mereka akan mampu memperoleh keuntungan besar. Namun, jelas sekali, mereka tidak akan melakukannya kecuali jika mereka tidak punya pilihan lain. Selain itu, untuk mendapatkan barang-barang berharga ini, mereka hanya perlu membayar sebagian dengan uang dan sebagian lagi dengan makanan. Nilai suatu barang berbeda bagi setiap orang. Dari sudut pandang Chen Heng, makanan adalah hal yang paling berharga, sedangkan bagi para penyihir, makanan hanyalah barang murahan. Sebagai penyihir, mereka biasanya menyandang gelar bangsawan tetapi tidak harus mengelola rakyat jelata seperti para penguasa. Karena itu, mereka tidak membutuhkan makanan dalam jumlah besar. Selain itu, meskipun kerajaan kalau secara keseluruhan kekurangan makanan, hal ini tidak terjadi di tempat lain. Hal ini terutama berlaku untuk tempat-tempat yang dihuni oleh para penyihir. Beberapa penyihir memiliki spesialisasi di bidang pertanian, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat formasi sihir dan menggunakan beberapa kemampuan sihir sesekali untuk mendapatkan panen yang melimpah. Di kota Aimu, hasil pertanian sama sekali tidak mahal. Jika mengesampingkan biaya pengangkutan makanan, jumlah yang dibutuhkan Chen Heng sama sekali bukan masalah besar bagi mereka. Ali, menurutku kita butuh rencana yang lebih rinci, kata Marley setelah tenang, orang itu masih punya banyak hal baik lainnya. Saya setuju.
Mendengar perkataan Marley, Ali mengangguk, kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan di masa depan. Memang. Mendengar perkataan Ali, Marley pun mengangguk. Sebelumnya, untuk memotivasi mereka, Chen Hang telah mengeluarkan banyak hal baik. Terdapat berbagai macam benda magis, material berharga, serta bubuk tulang milik beberapa ahli yang sangat ampuh. Semua hal itu berasal dari peninggalan sejarah tersebut. Meskipun para ahli hebat itu telah gugur, jasad mereka tetaplah material berharga, dan bahkan tulang-tulang mereka pun dapat diolah menjadi benda-benda magis. Sebagai seorang penyihir, Chen Hang jelas mengetahui nilai dari benda-benda itu, jadi dia tidak meninggalkannya. Sebelum meninggalkan reruntuhan bersejarah itu, dia telah menggunakan api untuk memurnikan mayat-mayat tersebut menjadi bubuk tulang dalam botol agar lebih mudah untuk membawanya keluar. Bagi Marley dan Ali, hal semacam itu adalah sumber daya yang sangat berharga yang rela mereka keluarkan uang untuk mendapatkannya. Meskipun para penyihir kaya, mereka memiliki pengeluaran yang besar. Bahan-bahan yang dibutuhkan para penyihir biasanya cukup mahal, dan beberapa di antaranya sangat sulit ditemukan. Sebagai contoh, untuk beberapa barang yang dimiliki Chen Hang, bahkan jika mereka memiliki cukup uang, mereka tidak akan mampu membelinya dalam keadaan biasa. Jumlah ahli di dunia terbatas. Bagaimana mungkin jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang? Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bekerja keras demi Chen Hang. Mereka berdiskusi sejenak dan menyusun rencana sebelum akhirnya pergi dengan gembira. Chen Hang tetap duduk di dalam ruangan seperti sebelumnya. Setelah Marley dan Ali pergi, dia sepertinya merasakan sesuatu, lalu melihat keluar dan tersenyum. Pak. Di sampingnya, Herdo Siri berbicara pelan seolah ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Chen Hang tersenyum sambil bertanya. Bukan apa-apa. Mendengar perkataan Chen Hang, Herdo Siri ragu sejenak sebelum berkata, Pak, apakah Anda yakin tidak akan ada masalah dalam memberikan barang-barang ini kepada mereka? Jika mereka mengambil barang-barang itu dan menjualnya di kota Aimu, maka mereka seharusnya bisa mendapatkan keuntungan, kan? Kata Chen Hang sambil tersenyum. Memang benar demikian, kata Chen Hang sambil berdiri dan berkata dengan tenang, jika mereka menjual kembali barang-barang itu di tempat lain, mereka seharusnya bisa mendapatkan keuntungan besar. Itulah mengapa mereka begitu bersemangat. Namun, tidak apa-apa, lanjut Chen Hang sambil menggelengkan kepalanya, jika Anda ingin melakukan sesuatu dalam jangka panjang, Anda perlu memberi ruang untuk bernapas. Mendengar ucapan Chen Hang, Herdo Siri menatapnya dengan bingung, tidak sepenuhnya mengerti. Melihat ekspresi bingungnya, Chen Hang hanya bisa melanjutkan. Begini, jika kami harus membawa barang-barang itu sendiri ke kota Aimu, bagaimana caranya? Bagaimana kami bisa sampai ke sana? Siapa yang akan kami kirim? Bagaimana kami bisa yakin akan mendapatkan harga yang bagus? Saat berbicara di sana, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, yang lebih penting, bagaimana kita akan mengangkut makanan dan senjata kembali? Apa yang harus kita lakukan jika ada masalah di jalan? Bagaimana jika makanan dan senjata itu dicuri? Chen Hang menatap Herdo Siri dan mengajukan banyak sekali pertanyaan. Ini. Mendengar kata-kata Chen Hang, Herdo Siri merasa terkejut dan mengerti. Meskipun Anda menjual barang-barang itu kepada mereka dengan harga yang relatif rendah, Anda telah mengalihkan sebagian besar risiko kepada mereka. Itulah tujuan Anda yang sebenarnya. Saya mengerti sekarang. Sambil memandang Herdo Siri, Chen Hang tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak menyebutkan bahwa alasan lain adalah karena hal-hal ini bukanlah masalah besar baginya. Lagi pula, dia juga seorang Grandmaster penyuling, jadi sebagian besar benda sihir di dunia ini tidak memiliki banyak nilai baginya. Inilah alasan sebenarnya. Selain makanan dan senjata, dia juga menginginkan satu set buku tentang meditasi penyihir dasar. Melihat daftar yang diberikan Chen Hang, kedua penyihir itu merasa terkejut, dan juga beberapa bahan dasar. Mungkinkah tuan ini juga ingin mendapatkan kekuatan para penyihir? Mereka tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Semua hal yang ada dalam daftar Chen Hang adalah perlengkapan yang dibutuhkan oleh penyihir pemula. Tampaknya dia ingin memasuki ranah penyihir, yang membuat mereka cukup terkejut. Semua orang tahu bahwa kekuatan para penyihir berasal dari garis keturunan mereka. Karena garis keturunan mereka yang kuat, para warlock biasanya juga memiliki bakat luar biasa dalam hal-hal lain. Namun, dalam keadaan normal, seorang warlock yang kuat jarang repot-repot mempelajari hal-hal lain. Lagi pula, kekuasaan mereka diperoleh terlalu mudah. Kekuasaan ini memberi mereka status bergengsi, tetapi juga membuat mereka kehilangan minat dan kesabaran dalam mempelajari sistem lain. Oleh karena itu, seorang warlock yang mengambil inisiatif untuk mempelajari sistem lain adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Kedua penyihir itu tidak percaya bahwa Chen Hang memiliki pemikiran seperti itu. Namun, mereka tidak merasa bahwa itu terlalu aneh. Terlepas dari apapun, keinginan untuk maju selalu merupakan hal yang baik. Selain itu, meskipun beberapa hal dalam daftar tersebut akan cukup sulit diperoleh oleh orang lain, bagi kedua penyihir itu, memperolehnya cukup mudah.
Di dalam kota Aimu, meskipun hal-hal seperti itu tidak ada di mana-mana, namun tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Waktu berlalu perlahan. Pada periode waktu berikutnya, wilayah Chen Hang berkembang secara stabil. Setiap hari, selain berlatih, dia juga berpatroli, membersihkan para manusia buas. Berkat usahanya, jumlah manusia buas di sekitarnya berangsur-angsur berkurang, dan mereka kini jarang terlihat di sekitar kota. Tentu saja, situasinya masih sama seperti sebelumnya di bagian wilayah yang lebih jauh. Bagi Chen Hang, menjaga perdamaian di wilayah kecil ini saja sudah cukup mengesankan, dan dia tidak mampu memperluas cakupannya terlalu jauh. Seiring waktu berlalu, para pengungsi di sekitarnya mulai berkumpul. Di bawah pengelolaan Herdo Siri dan yang lainnya, para pengungsi berhasil dimukimkan. Mereka mendirikan desa-desa dan mulai mengolah lahan. Saat itu, mereka telah melewatkan waktu tanam terbaik untuk gandum dan tanaman pokok lainnya. Namun, meskipun demikian, mereka masih bisa menanam beberapa sayuran. Meskipun mereka tidak dapat mengandalkan hasil panen ini untuk sepenuhnya memberi makan semua orang, setidaknya ini akan menutupi sebagian dari kebutuhan pangan mereka. Bersambung.